Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita mulai kajian kita dengan tema meraih surga dengan ilmu. Jadi ini teknisnya adalah ini kajian tafsir tematik. Ya, kita baca satu atau dua ayat, kemudian nanti kita lihat terjemahan perkataannya dan kemudian nanti kita lihat tafsirnya berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Silakan yang sudah ketemu Mas Mustafa boleh ayat 36 dari surat Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد فكل أولئك كان عنه مسؤولا. Terima kasih. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Kita terjemahkan wala taqfu. Di dalam bahasa Arab disebut fi'il apa? Fi'il. Ada fi'il madhi, huruf kata kerja lamau, fi'il mudhari, kata kerja yang sekarang dan yang akan datang. Kemudian fi'il amr dan fi'il nahi. Amr perintah, nahi larangan. Ini kira-kira larangan apa perintah? Larangan. Wala taqfu, dan janganlah, maka hati-hati ketika membaca Quran, jangan sampai la pendek, la panjang dibaca pendek. Begitu dibaca pendek, maka maknanya sungguh. Berapa kali saya contohkan kata la ilaha illallah. La ilaha kalau panjang maka tidak ada sesembahan selain Allah. Begitu la pendek, la ilah, maka sungguh ilah selain Allah. Jadi maknanya berlawanan. Jadi la hati-hati kalau di Quran maka harus kalau panjang dari panjang pendek. Karena panjang adalah dua harokat, dan dua harokat adalah berarti tidak atau jangan. Kemudian la pendek adalah sungguh. Misalnya walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji. Namanya kafur taukid atau huruf yang memberikan penguatan, huruf taukid. Kalau lam pendek. Dan lanjutkan wala taqfu, dan janganlah kalian mengikuti. Ya, taqfu itu asalnya dari qafa. Qafa yaqfu. Ya, kalau fi'il perintahnya kufu. Kalau larangannya la taqfu.
Jadi jangan engkau mengikuti. Engkau satu orang ini, perintahnya satu orang. Wala taqfu. Ma apa-apa atau sesuatu laisa laka yang tidak ada bagi kalian, tidak ada bagi kamu. Laka itu kamu. Kalau dua orang lakuma. Kalau kamu sekalian lakum. Kalau assalamualaikum itu sebetulnya kepada jamak. Tetapi ketika digunakan untuk saya menyapa salam kepada satu orang dengan menggunakan kum, maka itu sebuah ada penghormatan sebetulnya kan. Menggunakan jamak untuk tunggal itu menggunakan bahasa gaya bahasa penghormatan. Jadi saya lanjutkan, wala taqfu dan janganlah kamu mengikuti ma sesuatu laisa laka yang tidak ada bagi kamu bihi dengan sesuatu tadi. Tidak ada apa ilmun, tidak ada ilmunya. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Larangan dalam Al-Quran hukum asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang membelokkan dari ayat yang lain atau dari hadis. Selama tidak ada dalil yang membelokkan hukumnya, maka dia tetap menjadi haram, mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Inna sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fu'ada dan hati. Kullu ulaika setiap dari mereka, masing-masing mereka itu siapa maksudnya tadi? Maksudnya mereka kullu ulaika setiap mereka itu sama al-basar wal fu'ada. Jadi setiap dari pendengaran, penglihatan dan hati itu karena adalah anhu daripada dia mas'ulan itu akan ditanya. Maksudnya ditanya itu adalah nanti hasilnya adalah dimintai pertanggungjawaban. Jadi karena semua yang kita omongin, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang ada ilmunya. Termasuk apa? Kalau kita nggak yakin, misalnya ada berita hoax, dan hoax, apalagi benar hoax diteruskan, ini juga termasuk yang dilarang. Nggak tahu ilmunya, benar apa enggak? Karena bisa jadi fitnah. Jadi saya baca terjemahnya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati setiap dari mereka akan dimintai pertanggungjawaban atau akan ditanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bisa baca tafsirnya ya. Setelah menyebutkan beberapa pendapat para salaf, jadi Ibnu Katsir itu biasa menyajikan beberapa pendapat dari sahabat ini atau dari tabi'in ini juga. Beliau kadang-kadang menyimpulkan, kadang-kadang tidak menyimpulkan. Ini kebetulan beliau menyimpulkan dalam ayat ini. Setelah menyebutkan beberapa pendapat salaf yang saya sebutkan di sini dari Qatadah Al-Aufi Ali Ibnu Abu Talha dari Ibnu Abbas. Kemudian tentang ayat ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kesimpulan penjelasan yang mereka sebutkan adalah bahwa Allah Ta'ala melarang berbicara tanpa ilmu, yaitu berbicara hanya dengan persangkaan yang yakin, yang merupakan perkiraan dan khayalan. Ini ditafsir Ibnu Katsir. Sekali lagi, kesimpulannya adalah kita dilarang untuk berbicara tanpa ilmu.
Berbicara saja nggak boleh, apalagi beramal tanpa ilmu. Maka amal itu dengan ilmu. Ada yang pernah disampaikan oleh Imam Ghazali yang saya coba saya mungkin ada Imam Ghazali pernah mengatakan, ada kata-kata Imam Ghazali begini, semua manusia itu celaka kecuali orang berilmu. Semua orang berilmu akan celaka kecuali orang yang beramal. Dan semua orang beramal akan celaka kecuali orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas akan selalu membayari bahaya yang besar. Baik, kita kembali kepada tadi ya, tafsir Al-Isra ayat 40. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kita dilarang untuk mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Sehingga hadirin, oleh Rasulullah kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Kita mungkin tidak hafal yang satu hadis. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Thalabul ilm, mencari ilmu, fardhatun, fardu, fardu itu artinya apa? Kalau meninggalkan berdosa. Thalabul ilmi fardhatun, mencari ilmu itu fardu bagi setiap muslim. Ilmu apa yang diwajibkan? Ini hadis ini banyak diriwayatkan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Diriwayatkan juga oleh imam-imam hadis yang lain. Jadi termasuk Bukhari. Karena ada penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyusun kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah penjelasan dari Sahih Bukhari. Jadi ini menjelaskan hadis tentang tadi thalabul ilmi fardhatun. Maka Imam Ibnu Hajar ini seorang ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan adapun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Bagaimana cara bersuci, bagaimana cara berwudu, ya, artinya bagaimana beribadah, termasuk muamalah, ilmu syar'i. Jadi syar'i itu tidak hanya terkait dengan ibadah, tapi juga muamalah. Saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang ngaji. Ternyata banyak praktek ya, Bapak hadirin ya, maaf. Ada praktek di masyarakat bahwa misalnya kita mau minjam uang, kemudian itu ada namanya bor itu badannya bor, jaminan. Sebagai jaminan, kemudian jaminan itu dimanfaatkan oleh yang meminjam uang, itu haram. Cuma kalau nggak ada izin dari yang, jadi tadi saya ada orang 200.000 untuk pinjam, dia meninggalkan motornya dia, ini jaminannya motor saya. Motor itu nggak boleh dipakai sama yang memberi uang, haram, kecuali dengan izin oleh yang dipinjam uang. Kalau nggak ada izin, ya harus jelas akadnya apa gitu kan. Tapi tidak boleh dikaitkan dengan akad tadi meminjam uang. Kemudian jaminannya ini kemudian karena dia dijamin jaminan maka dipakai itu nggak boleh. Harus ada akad lain, misalnya saya juga pinjam ya selama kamu pinjam uang di motor motor ini saya pinjam. Jadi harus ada akadnya juga. Apalagi misalnya jaminannya sawah, nggak boleh. Harus ada akad lain gitu, ada akad lain. Misalnya kalau buat
mau dikerjain sama yang menyumbang, ya jadi perjanjian berapa pengadilannya. Nah, ini praktek di masyarakat yang keliru. Jadi ini gadai. Ya. Ya harus minta izin. Seperti sawah di garap tadi. Ya tergantung perjanjiannya gimana. Hasilnya berbagi bagaimana. Itu nanti adalah perjanjian bisnis itu ada macam-macam. Ya, ada musyawarah, ada muqarabah. Jadi kita harus belajar. Jadi bukan hanya ibadah tapi muamalah juga ada hukum-hukumnya. Sekali lagi, ada pun yang dimaksud dengan ilmu yang fardu yang harus dipelajari, harus dicari adalah ilmu syar'i. Ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang merupakan syarat dari Sahih Bukhari, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani dengan hukum. Jadi sudah ada dampak kalau tidak melakukan dosa, kalau meninggalkan dosa. Itu mukallaf yang sudah dibebani tanggung jawab oleh Allah. Kalau yang masih kecil kan belum mukallaf, yang belum balik. Sekali lagi, ini pertama kali dalilnya surat Al-Isra adalah bahwa kita tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Kemudian hadisnya adalah kalau ma'alimi faridatun fardu bagi setiap muslim. Yang dimaksud fardu adalah ilmu syar'i. Kemudian ada hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sahihain, dari dua sahihain itu adalah maksudnya dua sahih Bukhari Muslim. Imam Bukhari mensahihkan, Imam Muslim juga mensahihkan. Bersumber dari Muawiyah. Sahabat Muawiyah itu anaknya siapa? Anaknya Abu Sufyan, yang dulu seorang pejabat kafir Quraisy. Makanya kita tidak boleh tidak boleh menjustifikasi, tidak boleh mengklaim bahwa orang yang sekarang katakanlah jahat kemudian selamanya jahat. Atau Abu Sufyan di akhir hidupnya kan dia muslim. Ini anaknya malah jadi pimpinan Muawiyah. Jadi boleh jadi anaknya nanti jadi pembela kebenarannya. Muawiyah itu sahabat yang mencintai Nabi juga. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan kefaqihan agama baginya, pemahaman agama. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, cirinya adalah dia dipahamkan akan ilmu agama. Jadi kalau kita ingin dibimbing Allah menuju kebaikan, maka adalah kita belajar supaya paham akan agama. Ya kalau kita tidak ingin dibimbing Allah menuju kebaikan, ya usah belajar agama gitu kan. Padahal wajib kan, fardhu. Kadang-kadang kita merasa bahwa itu sama dengan fardu-fardu yang lain, mencari ilmu syariat. Bagi para pemuda dan mengajak jemaah sekalian untuk mari kita lebih bersemangat untuk mencari ilmu, khususnya ilmu syariat yang membuat kita tahu bagaimana melaksanakan agama dengan benar, ya ibadah dan muamalah. Terutama ya ibadah mungkin relatif ya sudah banyak yang tahu, muamalah ini banyak yang diabaikan. Dia banyak praktek-praktek yang keliru. Kemudian ini
Sebelum hadis yang terakhir saya bacakan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Ini saya kira juga udah pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu, maka Allah akan mengangkat, yang mengangkat derajat, mengangkat derajat. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, minkum, di antara kalian. Jadi yang diangkat derajatnya pertama salatnya orang beriman. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajat, beberapa derajat. Dan Allah bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi fadilah dari ilmu pertama adalah Allah mengangkat derajat kita. Kita kelihatan kalau derajat ini bisa dilihat di dunia dan apalagi di akhirat. Yang pasti di akhirat, hasilnya ini yang pasti di akhirat. Namun menurut tafsir ini, salah satu tafsir namanya tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran dari Syekh Syamsuddin Al-Qutubi, tafsir Al-Qutubi ini menjelaskan ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di dunia dan di akhirat. Jadi menurut tafsir Al-Qutubi, derajat yang diangkat di dunia dan akhirat. Orang berilmu yang tahu banyak itu kan biasanya dipakai di mana-mana gitu, dipakai di mana-mana. Jadi dan memang diangkat derajatnya lah. Pasti kita benar-benar paham. Kemudian hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya tariqan, jalan ilal jannah, ke surga. Jadi kalau kita paham ilmu, maka Allah mudahkan jalan untuk menuju surga. Makanya judulnya hari ini adalah meraih surga dengan ilmu. Jadi barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena hadirin, yang dinamakan hidayah ini menurut tafsir Ibnu Katsir adalah, satu adalah bimbingan pemahaman, ya, pemahaman terhadap syariat. Dan yang kedua adalah taufik. Jadi kalau kita minta hidayah sama Allah, itu pada dasarnya kita pertama meminta ilmu, paham terhadap syariat. Yang kedua adalah meminta kekuatan untuk melaksanakan. Karena kadang-kadang kita paham tapi tidak mau, tidak bisa melaksanakan karena tidak diberi taufik oleh Allah. Taufik itu penting. Ada kekuatan untuk mengamalkan yang sudah kita tahu. Sedangkan hidayah, unsur hidayah yang pertama adalah pemahaman terhadap syariat atau ilmu. Jadi kalau kita tiap hari meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu kan maksud berilah hidayah. Berilah saya hidayah siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Kita setiap hari minta, tapi kita tidak mau nyari ilmu. Padahal unsur hidayah itu salah satunya adalah ilmu, paham akan syariat. Maka tidak sinkron antara doa dengan ikhtiar. Ya, mari kita sinkronkan antara doa kita untuk meminta hidayah dengan ya ikhtiar memenuhi syarat dari hidayah tadi. Karena hidayah adalah paham akan ilmu syariat dan taufik, kekuatan untuk menjalankan. Ya kalau kita nggak mau bergerak untuk nyari ilmu, gimana mau dapat hidayah? Jadi hidayah itu bukan hanya pada orang masuk Islam, kan banyak kewajiban syariat
Ya, jadi setiap hari kita meminta hidayah kepada Allah itu karena siratal mustaqim itu kan banyak. Maksud saya begini, siratal mustaqim kita sebagai kepala keluarga bagaimana, siratal mustaqim sebagai suami, siratal mustaqim sebagai anggota masyarakat, sebagai tetangga, sebagai ayah, itu siratal mustaqimnya bagaimana kan harus dipelajari. Ya, sebagai istri, tadi anak-anak harus tahu agama, ini harus tahu agama supaya hidup kita terarah. Baik, hadirin itu yang hari ini kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mencari ilmu, untuk semangat mencari ilmu dan memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.